Live RCTI Timnas Indonesia versus Vietnam AFF Suzuki Cup 2020. Sebelum kita lanjut, bagi sobat bola yang baru pertama kali mampir di channel ini, silahkan klik subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak terlewat update berita-berita bola terbaru dari kami. Dan siapapun yang klik like, komen, share, dan subscribe video ini, saya doakan selalu sehat, bahagia, murah rezeki, dan panjang umur. Timnas Indonesia akan melakoni laga ketiga versus Vietnam dalam Piala AFF 2020 pada hari Rabu 15 Desember 2021 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat setelah menyapu bersih dua laga sebelumnya dengan kemenangan. Garuda yang dilatih Sintayong bakal berusaha memperbaiki rekor buruk mereka saat jumpa The Golden Star Vietnam. Dalam 9 pertemuan terakhir, Indonesia cuma menang 1 kali lawan Vietnam. Timnas Indonesia datang ke Piala AFF 2020 dengan rasa penasaran yang besar. Pasalnya, sepanjang sejarah, Garuda sudah 5 kali menembus final turnamen antar negara Asia Tenggara ini, tetapi selalu gagal menjadi juara. Namun tahun ini, upaya lolos ke semifinal saja tampak tidak mudah. Pasukan Sintayong masuk grup B Piala AFF 2020. Di sana bukan cuma ada Laos dan Kamboja yang di atas kertas bisa dikalahkan. Ada pula Malaysia, Vietnam yang selama ini kerap jadi batu sandungan Timnas Indonesia. Vietnam menjadi momok khusus bagi Garuda. Terakhir kali Indonesia bisa menumbangkan Vietnam terjadi di semifinal Piala AFF 2016. Ketika itu, gol Hansa Muyama Pranata dan penalti Buas Salosa menjadi kunci Merah Putih menyingkirkan sang musuh dengan skor 2-1. Namun, itu menjadi satu-satunya kemenangan dalam 9 pertemuan pamungkas di semua ajang. Bahkan dalam kualifikasi Piala Dunia 2022 lalu, Indonesia kalah di laga kandang dan tandang lawan Vietnam. Total, Garuda kemasukan 7 gol dalam 2 pertemuan itu dan hanya bisa mencetak 1 gol. Perbedaan mencolok Indonesia dan Vietnam ada pada kualitas liga. Village atau kompetisi sepak bola Vietnam duduk di peringkat 16 AFC. Sementara itu Liga 1, kompetisi sepak bola Indonesia cuma ada di posisi 28 Asia. Liga Vietnam berhak mengirim 1 wakil di Liga Champion Asia. Sedangkan tim Liga 1 maksimal hanya bisa berpartisipasi di Piala AFC. Kualitas liga yang berbeda menghasilkan kualitas pemain yang berbeda pula. Vietnam percaya diri menurunkan pemain yang seluruhnya berasal dari liga domestik. Pelatih Park Hang-seo sendiri tidak bisa memanggil kiper Dang Van Lam dan gelandang Nguyen Trong Hoa yang cedera. Komposisi pemain Vietnam sendiri terpusat di klub-klub elit. Dari 30 anggota skuad The Golden Star di Piala AFF 2020, tercatat 10 diantaranya dari klub Hanoi, 5 dari Vietal, 7 dari Huang An Gia, dan 3 dari Song Lam Nge An. Sementara itu, Indonesia memang mengandalkan mayoritas pemain dari Liga 1. Namun, ada pilar yang ditarik dari klub luar negeri, yaitu Asnam Kualam, Elkan Bagot, Witan Sulaiman, Syahrian Abimanyu, dan Egy Maulana Fikri. Hanya ada 1 pemain yang berasal dari tim pemuncak klasemen Liga 1, yaitu Evan Dimas dari Bayangkara FC. Faktor hanya 2 pemain dari 1 klub Liga 1 yang bisa diangkut ke Timnas Indonesia menjadi bahan pertimbangan Sintayong. Selain kualitas kompetisi domestik, perbedaan Indonesia dan Vietnam terlihat dari kualitas timnas mereka sendiri. Berdasarkan peringkat FIFA edisi terbaru November 2021, Garuda hanya duduk di peringkat 166. Ini terpaut jauh dari Vietnam yang bisa menempati posisi 99 di FIFA. Vietnam juga terbiasa bertanding melawan tim-tim level A di Asia. The Golden Star adalah satu-satunya wakil ASEAN di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022. Meskipun selalu kalah ketika bertemu Uni Emirat Arab, Oman, Cina hingga Arab Saudi, kualitas Vietnam tampak tertempa dengan lawan berkualitas. Ini kontras dengan Indonesia yang tidak mendapatkan lawan ideal sepanjang persiapan jelang Piala AFF. Memang Indonesia bisa mengalahkan Cina Taipei 2 kali, namun mereka hanyalah tim peringkat 158 FIFA. Garuda kemudian bisa menumbangkan Myanmar 4-1, tetapi The Asian Lion hanya nomor 148 FIFA, tidak bisa dibandingkan dengan Vietnam. Pertemuan terakhir antara Indonesia versus Vietnam berakhir dengan skor 0-4, bisa menjadi gambaran perbedaan kualitas kedua tim.
Garuda kalah jauh dalam penguasaan bola dari The Golden Star dengan hanya 35% berbanding 65%. Selain itu, dalam 90 menit Indonesia cuma melepaskan 4 tembakan, 1 tepat sasaran, sedangkan Vietnam melepaskan 13 tembakan, 6 on target. Jumlah tendangan sudut malah jauh, 15 sepak pojok Vietnam berbanding Indonesia hanya 0. Selain itu, yang tergambar dari pertemuan terakhir kedua tim adalah kegagapan lini belakang Garuda menghadapi The Golden Star. Gol pertama Vietnam dicetak oleh Nguyen Thanh Linh pada menit ke-51, sedangkan gol keempat dikemas Phu Van Tan pada menit ke-74. Hanya ada perbedaan 23 menit untuk 4 gol yang bersarang ke gawang Indonesia. Indonesia terlihat mudah terseret ketika arus permainan sudah dikuasai oleh lawan. Vietnam selama ini dikenal sebagai tim yang mengandalkan kecepatan. Sejak lama, The Golden Star mengembangkan formasi varian 3-5-2 atau 3-4-3. Saat lawan Laos di pertandingan pertama Grup B Piala AFF 2020, Vietnam menerapkan pola 3-4-3 dengan mengandalkan Nguyen Thanh Linh, penyerang dengan 9 gol dari 23 caps sebagai ujung tombak. Sementara itu, Indonesia dalam laga melawan Kamboja mengandalkan formasi 4-4-2. Ezra Walian menjadi pilihan utama di lini depan bersama Irfan Jaya. Sementara itu, Evan Dimas menjadi pengatur serangan, ditemani Witan Sulaiman, Rahmat Irianto, dan Ricky Kambuaya. Formasi ini dengan varian 4-2-3-1 cenderung membuat tim lebih stabil dan lebih aman ketika berhadapan dengan gaya apapun.